Kemarin bertanya, kenapa sih Pak Menteri kalau makan tidak pernah pakai garpu, sendok? Tapi kalau berita buruk di negeri kita viral ke seluruh Nusantara dalam waktu 5 menit. Tapi kalau ekspor sulitnya kita angkat. Kemarin ekspor manggis, beritanya kecil di pojok, aku periksa tadi pagi. Padahal ini sejarah pertama pertanian. Ekspor manggis dari Sumatera Barat, beritanya kecil di pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan minimal perjalanan hidup kami, sekilas masalah pertanian. Nantinya kami akan sampaikan beberapa hal, bagaimana sih menjadi pengusaha, bagaimana menjadi wirausahawan muda. Itu tidak sulit, yang penting mau. Kami dulu masih ingat 13 tahun perjalanan wirausaha kami geluti, pantang menyerah. Itulah karakter manusia-manusia yang ingin berwirausaha. Pak Rektor, izinkan kami ingin balik sedikit. Kalau tadi tidak lulus jadi pegawai, jadi pengusaha. Kami ingin balik, kalau tidak lulus jadi pengusaha, jadi pegawai negeri. Kenapa? Yang bisa mengendalikan dunia, bahkan Indonesia, yang bisa mengambil peran penting adalah para konglomerat. Hanya saja ada mindset, ada pola pikir kita harus rubah di kalangan masyarakat berkembang yang dianggap bekerja kalau sudah jadi pegawai. Kami juga pegawai 15 tahun. Ada slogan, kalau pegawai tidak bisa kaya. Kami gugurkan ini mitos. Kami juga pegawai 15 tahun. Siang kerja jadi pegawai di BUMN 15 tahun. Malam sampai subuh kami kerja di kios-kios kecil. Dan kami juga alhamdulillah pada saat yang bersamaan menjadi pegawai teladan terbaik Indonesia. Kami dapat Satya Lencana dari Bapak Presiden. Kami pernah terlambat hanya 1 kali. Terlambat karena kami main catur. Main catur sehingga kami terlambat selama 15 tahun. Enggak pernah terlambat. Sekretaris kami tidak pernah duluan dia daripada saya. Pasti saya duluan daripada dia. Yang berkembang juga, kalau ada anak muda yang melamar, dia kerjanya bertani, dia kerjanya pedagang, dianggap tidak punya kerja. Yang dianggap punya kerja adalah kalau sudah pakaian dinas pertanian, biarkan honor, biarkan tidak punya gaji, yang penting pegawai dinas. Ini yang harus kita bongkar pola pikir seperti ini. Jadi seakan kalau pengusaha itu adalah bagian terakhir, karena terpaksa baru jadi pengusaha. Coba kita merubah pola pikir. Ada yang melamar langsung ditanya pertama, pegawai apa? Enggak, pengusaha. Tolak dia. Termasuk korbannya kami. Kami dulu honor, sudah mau nikah, melamar ditolak. Sekarang baru menyesal. Sekarang sudah bapaknya pegawai besar, baru nyesal. Anak-anakku, aku minta kalian, ini perempuan cantik, laki-laki yang gagah, buat mereka teman Anda menyesal di kemudian hari. Anak-anakku, kalau sudah berhasil, sepupunya bertambah, saudaranya bertambah, temannya bertambah. Tapi kalau miskin, sepupu berkurang,
saudara pun tidak jelas. Benar Bapak Ibu? Anda mau bertambah keluarganya? Harus Anda sukses. Kalau gagal, tapi kalau merintis juga keluarga sahabat kita berkurang. Kami ingat dulu pertama kami jual ikan merugi, kami jual beras merugi, kami jual batu gunung umur 9 tahun, umur SD, kelas 3 SD, naik kelas 4 SD. Kami ingat tangan kami, ini tangan kami besar-besar, jempol dengan anak jari sama besarnya. Kenapa? Dulu kerja keras mengumpulkan batu menjual ke proyek. Jangan manja, mau berhasil harus kerja keras. Semua konglomerat Indonesia bahkan dunia itu dicetak karena dia kerja keras. Coba kita lihat di Indonesia, ada sahabat saya dari Kalimantan, tamatan SMP, punya private jet 4, yang satunya 14, umurnya masih 40. Kami dulu jual ikan, jual racun tikus, dia tambal ban di Jakarta, masih relatif muda. 40, kami masuk 49. Kami umur 36 sudah bisa mandiri dan sudah bisa kemana-mana. Tapi kerja sejak umur 9 tahun SD, jual batu gunung. Manusia yang sukses adalah manusia yang lahir di ombak besar, bukan di kolam renang yang tenang. Kami lihat keliling, kemarin kami ekspor manggis. Tidak ada alasan ada orang miskin di provinsi Sumatera Barat ini. Nggak ada alasan. Orang-orang Sumatera Barat hebat. Mau aku tunjukkan? Yang paling aku kagumi dari Sumatera Barat adalah Kiai Haji Agus Salim. Kemarin bertanya, kenapa sih Pak Menteri kalau makan tidak pernah pakai garpu, sendok? Yang mengajari inspirasi dari Kiai Haji Agus Salim, dan ini dari Padang. Masih ada tambahan, pahlawan yang paling banyak itu dari Sumatera Barat, ada 15% Pak Gubernur ya. Pak Gubernur beritahu, harusnya konglomerat saat ini harusnya dari Padang, karena beliau juru pahlawan membela negeri ini, nyawa pun dia serahkan demi merah putih. Masa kaya saja takut? Coba lihat, ada 10 konglomerat Indonesia, ada nggak orang Padang di sini? Nggak ada. Orang Sulsel? Nggak ada. Cuma satu, terselip satu, Pak Hairul Tanjung. Itu dari mana? Lampung kalau tidak salah. Dari Medan. Tapi satu, 10 tahun ke depan Anda menggantikan posisi 1 sampai 10 itu bisa? Enggak mungkin Anda berhasil kalau suaranya kayak nyamuk. Bisa? Enggak ada orang berhasil di dunia seperti itu, suaranya aja sulit. Bisa? Itu baru ada tanda-tanda sedikit, itu pun sedikit. Anak-anakku sekalian, kami cerita, kemudian dulu kami tinggalkan kampung halaman dan kami tidak ingin jadi mahasiswa, kami ingin jadi tentara, sama seperti pikiran Anda, jadi pegawai, selesai. Dan itu pesan ayah kami dengan ibu kami, jadi pegawai. Kami ingin jadi tentara, lulus kuliah. Ibu kami minta, nak, kuliah, jangan jadi tentara, terlalu jauh, harus ke Magelang. Aku ingin you kuliah dan nanti jadi guru.
jadi dosen. Karena di masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang status sosialnya tinggi adalah pegawai. Kalau sudah pegawai negeri, biar honor 20 tahun, yang penting pegawai negeri itu yang diterima lamarannya. Korbannya kami juga, termasuk kami. Masuk kampus, anak-anakku dengar baik-baik, kami semester 3 sudah meneliti. Masuk kampus, kami tidur di perpustakaan. Tidur di perpustakaan, cari sesuatu yang baru. Kalau ingin membuat lompatan, harus ada inovasi baru, new invention. Jadi ada penemuan-penemuan baru. Kalau tidak, jalannya biasa-biasa. Waktu itu kami dapat paten 4. Ada racun tikus, Padang ini sering order. Tapi setelah kami menteri, kami stop. Pabriknya kami tutup. Karena kami tidak ingin difitnah orang. Namanya tiran, tikus diracun oleh Amran. Ada sahabat saya di sini, nggak tahu di mana, Pak Joni namanya. Itu yang tahu produk ini. Sudah pensiun dan itu hebat. Nih coba lihat kantor kami dulu, anak-anakku. Ini kisah nyata ini. Ini kantor kami. Dindingnya dari papan kapu, atap rumbia. Foto saya ini gondrong, jelek, kurus, masih bujangan. Sebagai manusia normal, kami juga pernah jatuh cinta, tapi ditolak. Jujur, kami di kos-kosan, ada di depan yang punya kos-kosan, memang cantik, aku ditolak. Ada lagi satu, aku ditolak, tapi aku camkan, sahabatku, saudaraku, anak-anakku sekalian, camkan baik-baik. Aku beritahu waktu itu dalam hati, kamu tolak, permalukan aku hari ini, pada saatnya kamu akan menangis dan menyesal karena kamu menolak saya hari ini. Coba lihat, ini baju kaos, ini hadiah sabun, tipis sekali. Ini 8893, tipis, itu hadiah sabun. Ada celana kami robek, diberikan. Kami cerita kisah nyata. Kami jalan ke rumahnya yang bersangkutan. Dia anak pejabat Pertamina, dulu kan Pertamina luar biasa. Kepala Pertamina, kepala wilayah, hanya kepala wilayah. Aku jalan, yang dipelototi dan ditanya, ini temanmu siapa? Sudah kerja belum? Belum. Naik becak, sendalnya satu merah, satu biru, putih. Maklum kalau anak kos-kosan, mungkin tidak ada kos-kosan di sini. Ada anak kos-kosan? Ini calon konglomerat, calon menteri nih. Kami jalan, ibunya pelototi kami dari bawah ke atas. Aku ngerti maksudnya. Yang dihina adalah sendal saya, kemudian yang dihina karena orangnya jelek, kurus, jalan naik becak ke rumahnya, padahal anaknya naik mobil. Dan memang cantik, tinggi juga cita-citanya. Orang yang petarung itu selalu tinggi cita-citanya, bagaikan punggu merindukan bulan. Singkat cerita, 13 tahun kemudian kami sudah berevolusi, sudah berubah. Mulai sebelum jadi menteri, kami dipertemukan Allah di suatu titik, dan itu cobaan. Dia tidak mengenal kami, dia punya masalah, kami selesaikan masalahnya. Dia mau berangkat ke Australia bersama ibunya, kami berikan hadiah. Ini apa hikmah diambil nak, anak-anakku sekalian, jangan dendam pada seseorang. Aku berikan, dan itu kami isi dolar.
satu box, dibuka di Bali, mereka menangis berdua. Ibunya bertanya, dari mana ambil uang? Jangan-jangan you curi? Enggak, yang kasih itu yang tadi. Siapa dia? Dia bilang, Bu, masih ingat yang you hina dulu? Itulah orangnya. Terus kenapa dia sudah berhasil? Ibunya nangis dan minta ketemu. Aku ketemu, dia peluk saya. Saya katakan, pelukan ini sudah terlambat. Tapi nggak boleh dendam. Kalau sukses jangan dendam. Itulah yang terpahit, itu pun aku balas dengan kebaikan. Tidak boleh dendam. Hikmah di balik itu, orang yang mau berhasil jangan pernah menyimpan dendam dalam hatinya. Nah, ini foto, kasihan kan? Lihat, coba lihat, hari ini aku pakai baju hitam putih. Bukan karena kami jadi menteri. Coba dilihat, ditunjukkan. Nah, ini tahun 94. Perhatikan bajunya, ikat pinggangnya, sepatunya. Coba perhatikan. Coba langsung buka ke tahun 2000. Nah, ini 2006. Berapa tahun tuh? Coba perhatikan bajunya, ikat pinggang masih sama. Ikat pinggang masih sama. Baju sama, celana masih sama. Ini andalan. Ikat pinggangnya coba masih sama. 94 ke 2006 itu 10 tahun satu pasang celana dengan baju-baju andalan. Tapi kami tidak pernah menyerah. Semangat tidak pernah padam. Aku katakan, ya Allah, aku lahir miskin, aku terima dengan baik, tapi jangan sampai aku mati dikubur dalam keadaan miskin pula. Pak JK, ini kisah nyata. Sekarang Pak Wapres beliau ketua Kadin, dan beliau tidak tahu bahwa orang yang pernah aku nasihati ini yang jadi menteri. Sampai hari ini beliau tidak tahu. Tuh saya di depannya, Pak Palaguna, nih bajunya lihat masih tetap, bajunya gondrong tapi sopan. Lihat, tapi sopan, kelihatan sopan, tapi itu seperti Tarsan dari hutan, tidak bisa dirubah pendiriannya, khususnya kalau ada ingin coba-coba korupsi di Kementerian Pertanian. Aku gilas, nggak ada kompromi. Jadi menemukan sesuatu. Anda mahasiswa, mulai hari ini baca buku. Tadi aku diskusi Pak Gubernur, ada potensi luar biasa di Sumatera Barat dan tidak dimiliki negara-negara lain. Kami ke Jerman, ke Taiwan, Korea Selatan, Allah memberikan dia matahari bersinar hanya 6 bulan, kita 12 bulan. Dan khusus Sumatera Barat, bulan 7, Juli, Agustus, September itu musim hujan, di mana pada saat hari ini juga Pulau Jawa itu kekeringan. Ini keunggulan comparative advantages. Tanahnya subur. Satu saja kami hitung, coba nanti buka di internet. Manggis kita ekspor kemarin, kami sampai eker-ekeran dengan China, delegasi China. Kami ekspor dulunya manggis transit, manggis kota 50 kota transit di Singapura dengan Malaysia, kemudian masuk ke China. Alhamdulillah, kemarin sejarah baru kita buat bersama Pak Gubernur, sejarah baru bagi Sumatera Barat. Ekspor dari Sumatera Barat, kota baru, 50 kota baru langsung ke China. Tapi mahasiswa jangan puas. Coba buka di Google, apa manfaat manggis. Manggis ini kulitnya itu ada 75 manfaatnya bagi kesehatan. Kalau diekstrak harganya 90.000. Kami tahu sekarang produksi 35.000 ton. Kami kalkulator hitung-hitung. Tahu anak-anakku sekalian, kalau Anda proses
menjadi obat dan seterusnya, itu hasilnya bisa sampai 3.000 triliun. Ada di kampus ini solusinya, bukan di luar. Ada di kalian solusinya. Anak-anak aku tahu, kami punya produk temuan kami sendiri, itu untungnya nggak banyak, 7.000%. Ada bisnis nggak 7.000%? Yang mahal ini. Harus Anda kreatif. Manggis itu kalau diproses baru diekstrak baru kita ekspor, nilainya lebih tinggi daripada APBN. APBN bisa dibayangkan. Ada lagi kakao. Tahu kakao? Ada apa ada di Sumatera kakao? Coklat ada. Kakao kita ekspor mentah-mentah, satu genggam ini harganya Rp1.000. Kita ekspor ke Singapura. Processingnya, packagingnya di Singapura. Setelah di packaging processing, harganya 18.000, 20.000 per biji di Bandara Changi. Orang Indonesia dari Singapura singgah membeli oleh-oleh Singapura. Sedih kan? Di mana kita? Padahal itu cuma diulek, diginiin. Coba kalian ulek kalau pulang tuh kakao ulek, campur coklat, baru jual. Tidak mungkin mati yang makan. Coba aja dulu, kasih orang satu-satu gratis sampai menemukan formula yang terbaik. Tahu dari Rp1.000 jadi 20.000, itu 2.000% naik. Edit value-nya ada di processing, ada di inovasi kita. Itulah wirausaha. Kalau tanam padi, tanam manggis, keuntungan biasa 10-20%. Tapi manakala Anda melakukan processing, menerapkan teknologi baru, menemukan penemuan-penemuan baru, itu luar biasa. Kami diskusi tadi Pak Gubernur, sungai, Pak Dirjen, tolong, sungai di sini banyak sekali. Tidak pernah kering, tidak pernah kering Pak Gub ya, nggak pernah kering. Anak-anakku, kalau saya seluruh perguruan tinggi dari Universitas Padang, Negeri Padang, nggak usah ada ke Jakarta, di sini aja, nggak usah kuliah ke Jakarta, nggak penting. Olah alam Sumatera Barat ini. Mimpi kami adalah semua air hujan yang jatuh di bumi Padang, di bumi Sumatera Barat, jangan sampai ke laut sebelum diproses menjadi karbohidrat dan protein. Jerman mataharinya 6 bulan, kita 12 bulan, tapi dia mengekspor. Taiwan, mereka mengekspor. Ini kami dapat undangan tanggal 10 ke Taiwan. Apa yang dilakukan Indonesia? Ekspornya langsung lompat tajam. Tapi yang diviralkan adalah impor mungkin 1 triliun, kita ribuan triliun kita ekspor, yang dibahas yang 1 triliun. Ini uniknya negeri kita. Kalau harga naik, kalau produksi naik, itu diragukan datanya. Tapi kalau kemiskinan naik, diaminkan. Mau dibawa kemana ini negeri kalau seperti ini cara mendidik generasi muda kita? Anak muda kita ikut-ikutan. Kemarin langsung satu orang mahasiswa bertanya, Pak Menteri, kok ada impor? Terima kasih. Kamu tahu enggak masalah ekspor? Enggak Pak Menteri. Ekspor baru-baru ini ke 6 negara dulu kita impor adalah jagung. Dulu kita impor 10 triliun. Hari ini kita balikan keadaan dalam waktu 2 tahun, kita sudah ekspor. Dan salah satu penyumbang terbesar adalah Sumatera Barat di bawah Sumatera Barat di bawah pimpinan Pak Gubernur. Jagung kita yang di tengah sawit. Coba yang kedua, ekspor kedua yang kita lakukan adalah, ini sejarah pertama pertanian Indonesia, bawang. Tidak pernah ada sejarah bawang di Sumatera ini. Kami bangun bawang di Sumatera ini. Alhamdulillah, dulu impor dari Thailand, sekarang kita sudah ekspor ke 6 negara. Tapi mahasiswanya ini yang kemarin tidak tahu,
Yang dia tahu yang jelek-jelek ini, yang bagus-bagus nggak tahu. Tahu anak-anakku 24% ekspor kita meningkat 441 triliun. Dan silakan buka, cek di BPS, cek di Bea Cukai. Tapi kalau berita buruk di negeri kita viral ke seluruh Nusantara dalam waktu 5 menit. Tapi kalau ekspor sulitnya kita angkat. Kemarin ekspor manggis beritanya kecil di pojok, aku periksa tadi pagi. Padahal ini sejarah pertama pertanian. Ekspor manggis dari Sumatera Barat, beritanya kecil di pojok.